Bab 421, Armageddon untuk klan Wu. Atur agar mereka berada di lingkaran luar dan kirim kontingen ahli kerajaan untuk melindungi mereka. Wu Tan hanya bisa berkompromi dengan solusi ini pada akhirnya. Itu tidak akan menyerah pada mereka dengan ekspresi niat ini. Namun, dia sangat sadar bahwa pilihan ini sebenarnya berarti dia menyerah pada mereka. Memang, ketika berita ini menyebar, ketidakpuasan telah menyebar di antara mereka yang berada di luar. Ini hanya menipu mereka. Ini tidak akan berhasil. Ini adalah sesuatu yang dihasut oleh duo ayah dan anak. Mengapa kita menjadi kambing hitam? Petik 2. Memang, pendatang baru itu mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja selama kita menyerahkan Wu Hong. Wu Hong selalu menjadi pembuat onar dan sekarang dia membawa masalah besar bagi keluarga Wu. Mengapa kita tidak tega menyerahkan pembuat onar seperti itu? Lepaskan Wu Hong. Ya, kami meminta untuk menemui Yang Mulia dan kami menuntut agar Wu Hong diserahkan. Banyak orang tidak puas ketika Wu Hong diangkat menjadi putra mahkota. Para pangeran yang memiliki hak untuk bersaing dengannya bahkan lebih dipenuhi dengan kemarahan Yang Mulia. Meskipun latar belakang mereka tidak setinggi Wu Hong, tetapi mereka semua adalah putra kerajaan dan lahir dari selir kerajaan juga. Mereka semua mengikuti garis pertempuran yang sama saat ini, dan berbicara untuk mengutuk Wu Hong. Mereka merasa bahwa Wu Hong lah yang membawa bencana bagi klan Wu. Tidak ada yang harus mati selama mereka menyerahkan Wu Hong. Protes di luar menjadi lebih keras dan berjalan ke kamar tidur. Wajah Wu Tan sangat marah. Mereka sudah dalam kekacauan seperti itu sebelum musuh di gerbang berjuang masuk. Pada tingkat ini, klan Wu akan runtuh sama sekali bahkan sebelum musuh menerobos masuk. Wu Hong mengutuk keras, parasit pengkhianat ini. Ayah kerajaan, izinkan saya untuk memimpin orang-orang dan membunuh beberapa pemimpin mereka. Mari kita lihat apakah mereka masih berani membuat keributan. Petik 2. Wu Hong, dasar pengecut, keluar dari sini sekarang. Pengacau, Anda telah mendorong keluarga kerajaan ke dalam lubang api dan sekarang Anda tidak berani mengakui apa yang telah Anda lakukan. Keluarlah jika kamu laki-laki. Tawarkan dirimu untuk penebusan. Kutukan di luar semakin keras. Kita semua adalah anak-anak dan kerabat kerajaan. Mengapa dia bisa bersembunyi di dalam setelah menyebabkan masalah, tetapi kita orang yang tidak bersalah harus menyalahkannya di luar. Yang Mulia, Anda tidak boleh sebias ini. Yang Mulia, mungkin masalah ini ada hubungannya dengan Yang Mulia. Mungkin dia sendiri sekarang merasa bersalah. Aku sudah mengatakan sejak lama bahwa cepat atau lambat akan ada masalah dengan ayah dan anak ini yang berkuasa. Situasi menjadi tidak terkendali, dan kritik telah beralih dari Wu Hong ke raja sekarang. Wu Tan menjentikkan alis dan mengeraskan hatinya, memberi perintah kepada seorang kapten ahli kerajaan. Pergilah, bawa sekelompok pria dan bunuh pengunjuk rasa yang paling keras. Jika mereka masih memprotes setelah ronde pertama, maka eksekusi semua pengkhianat pencuri itu. Hati para penguasa berbatu atau sekeras besi. Mereka yang memprotes di luar adalah putra-putranya, saudara-saudaranya, kerabatnya, dan para wanitanya. Tapi begitu mereka melewati garis bawahnya, hanya ada satu akhir bagi mereka, kematian. Suara di luar berubah menjadi lolongan dan teriakan setelah perintah eksekusi diberikan. Wu Tan, kamu benar-benar berani menumpangkan tangan pada putramu sendiri. Anda memiliki otak yang gila dan retak, surga pasti akan memukul Anda. Petik 2. Penguasa bodoh, aku akan datang menjemputmu dan putramu bahkan sebagai hantu. Apa yang terjadi di depan Anda adalah karma atas kejahatan yang Anda dan putra Anda lakukan. Wu Tan menjadi hingar-bingar ketika dia memberi perintah lain, bunuh. Membunuh mereka semua. Cahaya gila juga muncul di mata Wu Hong. Dia melambaikan tinjunya, untuk apa kalian semua berdiri di sana? Ayah kerajaanku telah memberimu perintah, jadi bunuh mereka semua. Ketika para ahli kerajaan bergerak, keturunan dan kerabat kerajaan yang tak berdaya itu secara alami tidak memiliki cara untuk melawan. Setelah beberapa saat, suara protes berubah menjadi keheningan total. Para ahli kerajaan berjalan kembali, dengan pedang mereka masih meneteskan darah. Mereka melaporkan kembali dengan berat hati. Tawa mengejek terdengar dari udara saat ini. Wu Tan, kamu benar-benar mengambil tindakan sendiri dan tidak membutuhkanku sama sekali. Anda telah memusnahkan klan Anda sendiri dengan tangan Anda sendiri. Bagaimana sangat baik dilakukan. Petik 2. Dengarkan aku, semua pengikut yang ada di dalam. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu.
Saya hanya ingin Wu Tan dan putranya. Tinggalkan mereka segera jika Anda ingin hidup. Saya hanya akan memberi Anda waktu 15 menit untuk membuat keputusan. Mereka yang dengan keras kepala melawan setelah 15 menit semuanya akan terbunuh. Ultimatum ini seperti kata-kata dari dunia bawah yang mempercepat kematian. Mereka tergantung berat di atas kepala orang-orang yang berkumpul, membuat semua wajah mereka pucat dan warna tanah. Mereka telah kehilangan semua moral sekarang karena segala sesuatunya telah berkembang sejauh ini sekarang. Mereka hanya tinggal di sini karena insting yang terlatih. Bahkan 4 juara besar telah dihancurkan dalam satu gerakan. Sekuat ahli kerajaan mereka, bagaimana mungkin mereka bisa menandingi 4 juara? Wu Tan dan putranya telah membuang bahkan kerabat mereka sendiri pada saat-saat kritis, jadi apa yang membuat mereka, sebagai penjaga belaka, sangat diperlukan bagi mereka. Wu Tan buru-buru mengatakan ketika dia melihat situasinya, jangan dengarkan doktrin jahatnya. Ini akan menjadi pencapaian besar selama kita bisa menunggu sampai bala bantuan Sekte Matahari Ungu tiba. Anak ini pasti tidak memiliki kemampuan untuk menyerang. Kalau tidak, mengapa dia membuang begitu banyak waktu untuk mengoceh di luar? Benar, kita harus tetap bersatu di saat seperti ini. Anak ini akan menjadi seperti ikan dalam tong begitu ahli sekte tiba. Ketika itu terjadi, hanya kematian yang menunggunya. Wu Hong juga angkat bicara dengan semangat. Namun, tidak peduli bagaimana ayah dan anak itu bertindak, mereka tidak bisa membangkitkan semangat kembali dari kematian sama sekali. Jelas bahwa situasinya menjadi canggung setelah klan Wu dibantai. 15 menit berlalu dengan cepat. Segera, jeritan kesakitan berturut-turut datang dari luar. Yang mulia, Wakil Komandan Zhang dari penjaga istana tewas dalam penyergapan. Yang mulia, Kapten dia menghilang. Apa yang terjadi sebelumnya sekarang terulang kembali. Ratapan tragis naik dan turun saat radius beberapa ribu meter menjadi neraka yang hidup. Berita kematian dan para ahli yang hilang dalam aksi terus menyebar dari mereka yang menjaga perimeter luar. Aku sudah memberimu kesempatan, dan aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan Wu Tan dan putranya dan kamu akan hidup. Jika tidak, gelombang seranganku berikutnya akan membuat kalian semua mati tanpa tempat peristirahatan. Ingat, ini adalah ultimatum terakhir. Suara terpisah Jiang Chen sekali lagi bergema di seluruh istana, membawa serta martabat yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kata-katanya sekarang menjadi hukum yang sempurna, tidak ada yang berani mencurigainya. Pada saat itu, Wu Tan dan Wu Hong hanya merasakan semua mata di sekitar mereka berkilauan dengan cahaya jahat. Wajah Wu Tan menjadi gelap. Apa, beberapa ancaman cukup untuk menakut-nakuti Anda sedemikian rupa? Apakah Anda ingin melakukan kejahatan pengkhianatan? Petik 2. Huff. Ayah kerajaan saya adalah seorang penatua dari Sekte Matahari Ungu. Bahkan jika Anda berhasil selamat dari situasi genting ini dengan menyerahkan kami, apakah Sekte Matahari Ungu akan memaafkan tindakan Anda? Para ahli kerajaan semuanya ragu-ragu. Keinginan mereka untuk hidup benar-benar menang atas gagasan kesetiaan mereka saat ini. Mereka juga telah membentuk keraguan yang kuat tentang karakter Wu Tan ketika dia memerintahkan mereka untuk membunuh kerabat kerajaannya. Tiba-tiba, salah satu pembudidaya berseru, "Kita semua mati jika kita tidak menyerahkan pasangan ayah dan anak ini. Jika kita menyerahkannya, kita dapat menggunakan waktu ini untuk melarikan diri dari kerajaan Sangyang. Aku sudah muak menjadi anjing gembala mereka." Benar, ayah dan anak ini tidak memiliki kesetiaan dan moral sehingga mereka bahkan dapat membunuh keluarga mereka. Tidakkah mereka akan membalas dendam pada kita setelah ini? Semuanya, tangkap mereka. Itu benar, kita semua akan bekerja sama untuk mendapatkan mereka dan melarikan diri setelah perbuatan itu selesai. Meskipun kekuatan Sekte Matahari Ungu tidak dapat disangkal, dunia ini begitu luas, kemana mereka akan pergi untuk menangkap kita? Apa yang paling ditakuti seseorang dalam situasi seperti ini adalah tidak ada seorang pun yang akan maju untuk membunyikan panggilan itu. Begitu seseorang memimpin, itu akan langsung memicu pemikiran dan antusiasme yang sama dari orang lain. Ayo, bunuh ayah dan anak. Bagaimanapun, itu akan lebih baik daripada dibunuh oleh Jiang Chen. Bunuh mereka, bunuh mereka, bunuh mereka. Bunuh anjing ayah dan anak itu. Para ahli kerajaan semuanya telah dipaksa ke atas tembok. Ditambah lagi dengan metode kekerasan ayah dan anak yang biasanya berlebihan dalam mengatur bawahan mereka, dan perlakuan tidak manusiawi mereka terhadap mereka di saat-saat kritis, emosi memuncak dan meletus sepenuhnya saat ini.
Wu Tan kuat, tetapi ada batasan kekuatannya. Kulit kepalanya menjadi mati rasa ketika dia dihadapkan dengan ratusan ahli kerajaan yang berkerumun. Dia meraih Wu Hong, ayo pergi. Mereka menembak melalui udara dan membuat untuk batas luar. Raja sialan itu pergi. Setelah dia, jangan biarkan mereka lolos. Jelas terlalu banyak bagi Wu Tan untuk tiba-tiba menghadapi para pembudidaya alam roh, tetapi dia memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dari tempat seperti ini. Dia melepaskan diri dari sejumlah besar ahli yang mencoba mengepungnya dengan beberapa lompatan, tiba di sebuah taman kecil. Dia mengangkat bagian dari papan lantai dan mengungkapkan lorong panjang. Honger, kamu pergi dulu, aku akan membawa bagian belakang. Wu Hong bersedia melarikan diri ke jalan manapun dalam kepanikannya, dan dia segera melompat turun ke lorong. Dia tiba-tiba berteriak ngeri dan bergegas keluar, memasang ekspresi seperti dia melihat hantu. Tikus, tikus, begitu banyak tikus. Wajah Wu Hong pucat saat dia tergagap. Ada tikus berwarna emas yang tak terhitung jumlahnya di lorong, menumpuk tanpa henti seperti geyser. Bagaimana, Wu Tan, Wu Hong? Bagaimana rasanya ditinggalkan oleh pengikutmu? Siluet Jiang Chen turun dari langit saat ini. Dia berdiri di atap dengan tangan disilangkan, menatap ayah dan anak yang basah kuyup dari tempat yang menguntungkan, matanya penuh ejekan. Sebuah cahaya kekerasan menembus mata Wu Tan saat dia berkata, Jiang Chen, haruskah kamu pergi sejauh ini? Pernahkah Anda berpikir bahwa tindakan Anda hari ini benar-benar menempatkan Anda terhadap Sekte Matahari Ungu? Anda mungkin bersukacita dalam pembantaian Anda hari ini, tetapi tidakkah Anda khawatir tentang Sekte Matahari Ungu mengetuk di depan pintu Anda besok? Jiang Chen tersenyum tipis. Ketika Anda dan putra Anda membantai klan Jiang dan Aula Penyembuhan, apakah Anda pernah berpikir bahwa seseorang akan menghukum Anda untuk setiap kejahatan yang Anda lakukan ini? Jiang Chen, kami hanya mengikuti perintah. Jumlah anggota klan Wu yang telah kamu bunuh sudah lama melebihi jumlah anggota klan Jiang yang mati di tanganku. Mengapa Anda tidak pergi dan membalas dendam pada Sekte Matahari Ungu jika Anda punya nyali? Wu Hong meraung marah. Sekte Matahari Ungu. Jiang Chen mendengus dingin. Saya secara alami akan mengunjungi mereka pada akhirnya, atau mereka mungkin akan segera muncul di sini. Namun, kalian berdua adalah pelanggar utama. Apakah Anda berpikir bahwa Anda akan dapat menghindari kematian hanya dengan mengepakkan lidah dan bibir Anda? Tidak dalam hidupmu. Dia menerkam dengan kilatan cahaya keemasan setelah dia selesai berbicara. Bam, bam. Wu Tan mengulurkan kedua telapak tangannya dan terhubung dengan kuat dengan Jiang Chen. Gelombang kekuatan yang sangat besar menyerbu lautan rohnya, membuat Wu Tan membuka mulutnya dan menyebabkan seteguk darah yang besar memuntahkan ke depan. Jiang Chen telah menamparnya dengan dua pukulan acuh tak acuh. Aku memilikimu sekarang. Saya akan secara pribadi memenggal kepala keduanya di langit di atas kerajaan Sangyang untuk membuat kagum dan menakuti semua orang yang tinggal di dalam kerajaan ini. Petik 2. Ketika dia biasanya tidak mengambil tindakan, dia tenang dan tidak menonjolkan diri, tetapi dia akan mengejutkan semua yang hadir dan menjadi pusat perhatian segera setelah dia mengambil tindakan. Dia akan membuatnya sehingga semua orang di kerajaan Sangyang akan mengalami mimpi buruk setiap kali mereka memikirkannya, Jiang Chen. Hanya dengan begitu orang akan memikirkan konsekuensinya sebelum mengambil tindakan terhadapnya di masa depan. Tinggi di langit di atas ibu kota, Wu Tan dan Wu Hong diseret oleh dua burung pedang sayap emas seolah-olah mereka adalah anjing mati. Mereka sedang digantung tinggi di langit dan diarak ke segala arah. Warga yang tak terhitung jumlahnya memusatkan perhatian mereka pada penguasa agung dan putra mahkota suatu negara yang ditangguhkan di udara. Klan kerajaan-kerajaan Sangyang tiba-tiba runtuh, seperti gedung pencakar langit yang runtuh, dan prestise yang mereka bangun di masyarakat umum juga langsung jatuh. Wu Tan dan putranya telah membunuh kerabatku dan memusnahkan klanku. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hari ini, saya hanya akan membantai klan Wu. Orang-orang dari kerajaan ini harus memperhatikan kematian mereka. Suara Jiang Chen terdengar dari seluruh penjuru ibu kota. Sebuah teriakan meraung dari udara tipis pada saat ini. Jiang Chen yang bengkok, beraninya kamu bertindak begitu kejam. Serahkan hidupmu. Jiang Chen, Anda seorang murid sekte, namun telah melibatkan diri Anda dalam konflik dunia sekuler. Kamu harus mati. Jiang Chen, hari ini saya akan menyelesaikan dengan Anda tentang pembunuhan murid-murid saya. Mati. Suara-suara itu masing-masing lebih bergema dan mendominasi daripada yang terakhir.
Eksekutif senior dari Sekte Matahari Ungu telah turun ke Kerajaan Sangyang, ditemani dengan sejumlah besar ahli. Bab 422, Kekuatan Mata Emas Jahat. Sepetak awan merah dengan cepat bergejolak dari langit utara. Kemerahan menandai kedatangan Sekte Matahari Ungu. Master Sui Yue memimpin kelompok di depan dengan seorang tetua bermata satu di sebelah kirinya, dan seorang tetua berambut perak di sebelah kanannya. Tampaknya status mereka berdua lebih rendah dari Master Sui Yue dan ada di sini sebagai pembantunya. Ada 1000 murid penegak hukum Sekte Lapis Baja di belakang mereka. Dilihat dari postur mereka, mereka semua adalah pembudidaya alam roh bumi. Selanjutnya, ada 10 kapten berpakaian emas dalam kelompok 1000 kuat ini, semuanya berada di alam roh tingkat ke-7. Secara keseluruhan, ini adalah grup yang cukup kuat. Cahaya yang mencengangkan keluar dari mata Dewa Jiang Chen saat dia mengintip ke kejauhan, memeriksa para pendatang. Dia menggerakkan tangannya dan jutaan pasukan Swordbird yang kuat segera bergerak. Mereka menembak jatuh dari awan dan menutupi langit, seperti hujan meteor. Siapkan formasi. Kesadaran Jiang Chen menyebar saat tentara membentuk formasi asimilasi 8 trigram di langit kerajaan Sangyang di bawah kepemimpinan burung pedang sayap emas. Jiang Chen menyerbu di depan, menempatkan dirinya di ujung formasi. 2 burung pedang sayap emas yang digantung oleh ayah dan anakku dilingkari di depan Jiang Chen, dalam tampilan kekuatan yang jelas. Gou Yu sedikit terkejut saat melihat aura mengintimidasi Sekte Matahari Ungu. Tapi ketika matanya melihat ke wajah Jiang Chen, dia menyadari bahwa dia tenang dan nyaman. Dan meskipun tidak yakin mengapa, dia sangat diyakinkan. Pikiran tentang keamanan mutlak tumbuh di benaknya pada saat itu, bahkan lawan terkuat pun tidak menakutkan selama Jiang Chen ada di sini. Lebih tepatnya Huanger yang selalu tidak berkomitmen. Tidak sedikit pun riak emosional bisa dilihat darinya. Seolah-olah tampilan besar dan keributan yang ditendang oleh Sekte Matahari Ungu tidak ada sama sekali. Ini secara pribadi mengejutkan Gou Yu. Meskipun Nona Huanger terlihat lembut dan rapuh, siapa yang mengira bahwa dia akan begitu teguh dan pendiam pada saat kritis ini. Gou Yu agak memarahi dirinya sendiri untuk ini dan diam-diam menyemangati dirinya sendiri. Sue Tong dan 5 pengawal pribadi juga semuanya menunggangi burung pedang sayap emas, berbaris di belakang Jiang Chen. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan adegan seperti ini, dan meskipun mereka merasa agak sulit untuk bernafas karena gugup, mereka juga sangat bersemangat. Mereka semua berbagi pemikiran yang sama. Tuan muda sendiri tidak takut, lalu apa yang harus kita takuti? Ketika mereka berpikir untuk bisa mengikuti Tuan Muda ke wilayah Sekte Matahari Ungu dan melawannya secara setara, hanya pengalaman ini saja sudah cukup bagi mereka untuk diceritakan berulang kali selama sisa hidup mereka. Tuan Sui Yue, selamatkan aku dan putraku. Utan yang tergantung di udara merasa benar-benar tak berdaya dan benar-benar gembira melihat bala bantuan Sekte Matahari Ungu tiba saat dia menangis. Dia terus berteriak minta tolong. Wu Hong juga berteriak, 3 tetua, aku, Wu Hong, sepenuhnya setia kepada Sekte Matahari Ungu. Diam, amarah yang mengamuk melintas di mata indah Guru Sui Yue. Berjalannya waktu tidak meninggalkan celah yang terlihat di wajahnya yang menarik, tapi kemarahan saat ini sangat terlihat jelas di sana. Dia tidak peduli sama sekali tentang kehidupan ayah dan anak Wu. Dia hanya memiliki Jiang Chen dalam pandangannya, dan hanya satu keinginan, membunuh Jiang Chen. Tuan-tuan, bahwa Jiang Chen yang jahat telah muncul dari Gunung Roh Abadi kemungkinan berarti bahwa tingkat kultivasinya telah meningkat lagi. Kita harus bekerja sama dan membunuhnya di depan formasi. Jika dia melarikan diri, akan jauh lebih sulit untuk membunuhnya saat kita bertemu lagi nanti. Penatua bermata satu mendengus mengejek, niat membunuh meledak di wajahnya. Bocah ini telah menempatkan dirinya sebagai musuh sekte kita berkali-kali. Di mana wajah para tetua sekte itu jika kita tidak menghabisinya hari ini? Penatua berambut perak juga mengangguk tegas, kita harus membunuhnya. Ketiganya adalah tetua alam roh tingkat 9 dari Sekte Matahari Ungu. Tingkat kultivasi Master Sui Yue adalah yang tertinggi, karena dia hanya selangkah lagi dari gelar Raja Roh. Dua lainnya memiliki kekuatan yang kira-kira sama. Kekuatan gabungan mereka kali ini adalah yang kedua setelah leluhur Sun Caser. Jika bukan karena Sun Caser yang belum muncul dari kultivasi tertutup, dia pasti sudah berada di sini sendiri karena kebenciannya pada Jiang Chen. Namun, 3 tetua hebat dan 1000 murid penegak hukum elit sudah menjadi kekuatan yang cukup kuat.
Master Suyue melengkungkan alisnya yang halus saat niat membunuh menari-nari di wajahnya yang menawan lagi. Jiang Chen, pasukan surgawi dari Sekte Matahari Ungu saya ada di sini. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Pasukan surgawi. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak saat nada suaranya berubah dingin. Beraninya Sekte Matahari Ungu belaka, yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi, menyebut diri mereka pasukan surgawi. Bagus, Suyue, kamu menekanku berkali-kali di Gunung Roh Abadi, hari ini adalah hari perhitungan. Penatua bermata satu itu bersiul panjang sambil mengangkat kapak besar. Kapak itu berkilau samar dengan kilatan darah, tampak sangat aneh. Jiang Chen, kamu secara terbuka menginvasi kerajaan sekuler hari ini sebagai murid sekte. Jangan berpikir untuk pergi dari sini hidup-hidup bahkan dengan 10 pasang mulut. Menyerbu, Jiang Chen tertawa dalam kemarahannya. Ketika Sekte Matahari Ungu Anda menginvasi kerajaan timur, membantai olah penyembuhan, dan memusnahkan klan Jiang saya, apakah menurut Anda itu adalah invasi? Apakah Anda pikir Anda satu-satunya yang diizinkan untuk tindakan Anda dan bahwa saya dilarang untuk membalas? Berhenti membuang-buang waktu mengepakkan bibir Anda. Yang terbaik adalah Anda datang ke sini untuk menemui kematian Anda. Anda menyelamatkan saya dari perjalanan ke Sekte Matahari Ungu. Arogansi gila. Penatua bermata satu itu disebut Penatua Long Luo, dan kapaknya disebut kapak pertempuran pembunuh naga, senjata roh yang 9 kali lebih halus. Tuan Suyue, saya meminta untuk mengambil lapangan. Mata indah guru Suyue berkedip saat dia mengangguk. Penatua Long Luo, hati-hati dengan cara licik bocah ini. Penatua bermata satu melambaikan kapaknya dan mengunci Jiang Chen. Jiang Chen, kamu penjahat kecil, beranikah kamu bertemu denganku dalam pertempuran? Kekuatan luar biasa dari alam roh tingkat 9 melonjak dengan cara yang mendominasi dan mengesankan, seolah-olah air dari bendungan yang runtuh, tidak meninggalkan apapun. Alam roh tingkat 9, sedikit senyum bermain tentang bibir Jiang Chen. Jika dia memiliki tingkat kekuatan yang dia miliki ketika dia membunuh Long Juxue, maka akan sedikit sulit baginya untuk menghadapi alam roh tingkat 9. Namun, dia telah berlatih dengan rajin di Gunung Roh Abadi dan kekuatannya telah meningkat pesat. Kekuatannya saat ini hanya selangkah lagi dari alam roh tingkat 9. Meskipun dia belum mengambil langkah terakhir itu, kartu truf dan seni suci yang dia miliki pada dirinya sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang kultivator tingkat 9 biasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Jiang Chen akan mampu bersaing bahkan dengan seorang kultivator Raja Roh. Tuan muda, kekuatan orang ini sangat besar dan kita tidak bisa menghadapinya dengan paksa. Bagaimana jika kita mengirim pasukan Swordbird dan memanfaatkan kekacauan yang terjadi untuk mengklaim kemenangan? Gou Yu menyarankan, dia adalah alam roh tingkat ketiga sekarang dan bisa merasakan tekanan besar dari alam roh tingkat 9 dari jauh. Itu benar-benar di luar pemahamannya. Mata Jiang Chen menyipit menjadi celah saat dia menatap ke depan. Bibirnya tiba-tiba bergerak saat dia menunjukkan sedikit senyum mengejek. Bertarung denganmu, dan siapa kamu yang berhak bertarung denganku? Mata Dewa Jiang Chen tiba-tiba terbuka begitu dia selesai berbicara. Sinar keemasan kemegahan tiba-tiba memancar dalam kemegahan, seperti terik matahari yang menghiasi langit, dan terbang lurus ke depan. Penatua Long Luo mencibir, kamu binatang kecil sangat sombong, iya. Apakah Anda ingin bersaing dalam hal aura dengan alam roh tingkat 9? Penatua bermata satu itu terkekeh. Bagaimana mungkin dia tunduk dalam kekalahan? Dia menatap tajam ke Jiang Chen dengan satu mata, mengedarkan lautan rohnya dengan sekuat tenaga dan mengubahnya menjadi tekanan dalam bentuk kekuatan roh, mengirimkannya ke Jiang Chen. Tatapan mereka bertemu. Tatapan Penatua Long bergetar seolah-olah dia mengalami tiba-tiba jatuh ke dalam gua es. Jantung berdebar dari lubuk jiwanya yang datang selanjutnya membuat seluruh tubuhnya mati rasa. Ini buruk. Hati Elder Long tenggelam saat dia merasakan ada sesuatu yang salah. Namun, mata tunggalnya telah dikunci oleh mata emas jahat Jiang Chen, dan dia tidak bisa berpaling apapun yang terjadi. Saat mereka berdua bertarung di udara, kekuatan kuat di belakang Evil Golden Eye telah menembus Glabella setelah melakukan perjalanan di udara. Puff! Tubuh Elder Long tiba-tiba menegang saat ekspresinya menegang. Dengan mulut ternganga dan matanya terbuka lebar, bulu matanya bahkan berkedip beberapa kali, tetapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menutup matanya. Selanjutnya, anggota badan, batang tubuh, dan seluruh tubuhnya tampak menjadi seberat timah.
Seolah-olah mereka telah dibekukan di tempat oleh suatu kekuatan, mereka menjadi mati rasa dan kemudian terdiam. Perubahan ini selesai dalam rentang beberapa napas. Hanya ketika tubuhnya membentuk rona emas yang samar, Master Suyue dan tetua berambut perak lainnya akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, ekspresi mereka sangat berubah. Long Luo, ada apa? Penatua berambut perak itu tercengang dan melompat ke depan untuk menyelidiki. Dia benar-benar tercengang dengan apa yang dilihatnya. Ketika dia menyentuh tubuh Elder Long, itu sekeras logam, seolah-olah yang terakhir telah dilapisi dengan logam. Apa yang terjadi? Penatua berambut perak itu tampak hebat dalam hidupnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat keadaan aneh ini. Dia sangat terkejut sehingga dia buru-buru menarik tangannya, seolah takut kondisi ini menular. Dia menyelinap kembali ke Tuan Suyue dan berkata dengan rendah, "Tuan, Long Luo tampaknya telah dipukul dengan seni jahat dan tubuhnya sekeras besi." Mustahil, Master Suyue juga belum pernah mendengar kejadian aneh seperti itu dan maju untuk melihatnya. Dia juga terperanjat dengan kengerian ketika dia melihat. Penatua Long telah membeku pada saat itu, kedua tangannya masih memegang kapak pertempuran pembunuh naga, tetapi ekspresinya membeku dengan cara yang sangat menakutkan. Mata tunggalnya tampak seperti telah menatap hal yang paling menakutkan di dunia, dan ketakutan di matanya benar-benar tertulis di seluruh wajahnya. Napasnya sangat lemah sehingga hampir tidak ada. Master Suyue memang lebih kuat dari Elder Long, tapi tidak banyak. Melihat bahwa yang terakhir entah bagaimana secara tidak sadar telah menjadi korban seni jahat, kulit kepalanya kesemutan karena mati rasa untuk sesaat. Jiang Chen, kebencian berkobar dari mata Guru Suyue. Dia menduga bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan babi bodoh itu. Dia menggertakkan giginya dan melolong panjang. Raungan ini mengejutkan langit dan menggerakkan bumi, tak henti-hentinya dan tak berujung saat perubahan besar bergolak di langit. Orang-orang di pasukan Swordbird yang paling dekat dengannya semuanya secara spontan meledak dan jatuh dari lolongan. Jiang Chen mendengus pelan, "Wanita tua, hentikan cateringmu yang tidak berguna. Kerajaan Sangyang akan menjadi kuburanmu." Master Suyue paling membenci kata-kata, "wanita tua." Wajahnya yang semula menawan dan anggun menjadi terpelintir dalam kemarahannya. "Jiang Chen, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia jika aku tidak membunuhmu hari ini." Kemarahan Guru Suyue membara begitu hebat sehingga bahkan semua air di surga tidak dapat memadamkannya. Berbagai adegan penghinaan melintas di benaknya. Itu karena penampilan Jiang Chen bahwa dia telah jatuh dari puncak hidupnya ke tempat dia sekarang. Semua ini karena bocah sekuler terkutuk itu. Master Suyue meletus pada saat berikutnya. Bab 423, 1 vs 2 masih terinjak-injak. Silverrock, babi bodoh ini licik dan penuh tipu muslihat. Kami hanya bisa berusaha untuk memberikan perbuatan baik untuk sekte dan membunuh penjahat ini. Lupakan semua gagasan tentang identitas, perhatian, dan aturan. Anda dan saya akan bekerja sama untuk membunuh pencuri kecil ini. Bahkan ketika marah, Guru Suyue masih belum kehilangan akal sehatnya. Kejatuhan aneh Elder Long telah membuatnya waspada bahkan dalam kemarahannya yang besar. Dia ingat bahwa tidak peduli seberapa siap dia di masa lalu, dia selalu menjadi orang yang lebih buruk ketika dia menghadapi Jiang Chen. He Yan telah lumpuh dalam perjuangannya melawan Jiang Chen. Pertandingan Haitian berada di ring yang dipilih dengan cermat, tetapi dia akhirnya mati. Dalam pertandingan Long Juksue, pertandingan di mana dia pasti akan mati, Long Juksue lah yang pada akhirnya terbelah menjadi dua. Penatua Long telah dipenuhi dengan kepercayaan diri sebelum dia mengambil lapangan sekarang, tetapi telah berubah menjadi patung dalam sekejap mata. Mereka bahkan belum menemukan alasannya. Kekuatan pertempuran Penatua berjubah perak kira-kira setara dengan Penatua Long. Dia juga tahu bahwa Jiang Chen sekarang adalah musuh utama sekte Matahari Ungu. Jika orang ini tidak dihilangkan, akan ada masalah tanpa akhir di masa depan. Oleh karena itu, bahkan dengan kondisi mengerikan Elder Long di depan mereka, dia masih terus maju karena rasa kewajiban. Dia menggenggam udara dengan kedua tangan dan sepasang perak, cakar tajam muncul di tangannya. Dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, memberikan perasaan yang sangat ganas. Tidak ada yang tidak bisa ditinggalkan dalam perjuangan untuk sekte. Saya, Silverrock, bersedia mempertaruhkan nyawa saya untuk membunuh ini dan membersihkan masalah dari jalur sekte Matahari Ungu saya. Master Suyue senang melihat niat keras Silverrock untuk bertarung.
Dia memiliki peluang yang jauh lebih pasti untuk berhasil dengan keduanya menyerang bersama. Dia mengirim pesan dengan kesadarannya, murid penegak hukum, pegang formasi untuk saya dan Penatua Silverrock. Jika lawan mengirimkan unggas roh dalam pertempuran, segera lindungi kami. Dipahami, murid-murid ini semuanya adalah kematian dari sekte, dan karena itu, tidak ada keraguan tentang kesetiaan mereka sama sekali. Jiang Chen tertawa panjang ketika dia melihat mereka bergumam, tidak perlu gumaman pribadi, Sui Yue. Anda berdua bisa datang sekaligus jika Anda takut. Apa yang harus aku takutkan? Bagaimana Jiang Chen tidak bisa mengatakan bahwa Tuan Sui Yue ini sedang merencanakan pertarungan kelompok? Dia membalik tangannya dan mengeluarkan tulang panjang dari Red Scarlet Virelizat. Tulang ini adalah tulang naga Virelizat, bagian tubuhnya yang paling kuat dan tahan lama. Daya tahannya telah meningkat bahkan lebih setelah penyempurnaan sederhana Jiang Chen. Virelizat sejak awal adalah makhluk peringkat suci. Kekuatan dasarnya sudah lebih besar dari 9 kali senjata roh halus dan pada tingkat yang sama dengan senjata roh asal. Setelah mengalami penyempurnaan sederhana, tulang itu akan mampu melawan bahkan ketika bertemu dengan senjata roh tingkat menengah dalam pertempuran. Jiang Chen tidak berani menganggap enteng kali ini. Dia menghadapi pukulan gabungan dari dua pembudidaya alam roh tingkat 9. Inilah mengapa dia mengeluarkan tulang naga Virelizat. Senjata sederhana ini cukup untuk memberikan sayap pada harimau dalam pertempuran. Jiang Chen berdiri di sana dengan aura keagungan yang tak terkalahkan saat dia memegang tongkat tulang, dan memerintahkan, Gou Yu, pegang formasi untukku dan awasi pasukan itu. Tuan muda, Anda bertarung 1 lawan 2. Apakah kamu, meskipun Gou Yu terperangah oleh kekuatan Jiang Chen, dia masih tidak mau dia menghadapi serangan ganda dari Master Sui Yue dan Elder Silverrock sendirian. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, Goldwing Swordbird-nya menukik saat dia selesai berbicara, membiarkan Jiang Chen mendarat di tanah. Jiang Chen, kamu tidak tahu betapa luasnya dunia dan berani menjadi musuh dengan sekte matahari unguku. Kamu mencari kematian. Penatua Silverrock mengacungkan cakarnya setelah dia menyelesaikan proklamasinya dan menerkam. Master Sui Yue juga berkoordinasi dengannya saat dia membalikkan tangannya dan mengubah rune sederhana dan tidak canggih menjadi awan cahaya putih, awan yang menyebar ke langit dan runtuh. Cahaya putih berkelebat dan menjelma menjadi gunung es kecil yang jatuh dari atas. Suhu di sekitar Jiang Chen tiba-tiba turun belasan derajat. Lapisan es terbentuk di atas semua rumput dan pohon di sekitarnya. Jiang Chen juga sedikit heran. Tuan Sui Yue memiliki rune yang begitu kuat di tangannya. Kekuatan es dan salju di dalamnya jauh lebih kuat daripada ki pembekuan Phoenix biru yang awalnya dimiliki Long Juxue. Master Sui Yue tentu saja pantas mendapatkan reputasinya yang tersebar luas, oke. Long Juxue telah memanfaatkan konstitusi bawaannya untuk menyebarkan ki beku yang memang mengesankan, tapi dia baru saja menginjakkan kaki ke alam roh tingkat ke-7. Namun, Master Sui Yue berasal dari alam roh tingkat 9 dan memiliki fondasi yang dalam. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa diukur oleh seorang jenius muda seperti Long Juxue. Gunung es kecil tampak semakin menusuk mata saat sinar matahari menyinarinya. Jika kekuatan Jiang Chen berhenti seperti saat dia membunuh Long Juxue, maka dia hanya akan bisa duduk dan menunggu kematian saat ini. Tapi Jiang Chen saat ini bukan lagi Jiang Chen di masa lalu. Cahaya merah meledak dari mata dewanya saat 12 tanaman teratai es langsung melonjak keluar dari sekelilingnya. Mereka memperlambat gunung es, perlahan-lahan menjadi 12 tiang berdiri dengan bangga menopang langit. Bunga teratai yang sangat besar bermekaran, mirip dengan mulut 12 rakus-rakus, menggigit gunung es dalam-dalam seperti cangkir hisap pada lintah. Teratai es adalah entitas roh tingkat dewa, dan kekuatan es yang sangat kuat secara alami merupakan makanan yang indah bagi mereka. 12 tanaman teratai es seperti 12 meridian karena mereka dengan cepat menyerap kekuatan elemen es. Di tanah, Jiang Chen sendiri kabur menjadi meteor yang menyala dan menyerbu lurus ke depan. Dentang, tabrakan mengerikan terdengar ketika tongkat tulangnya terhubung dengan cakar Elder Silverrock. Riak dari dampak kekerasan menyebar ke segala arah. Penatua Silverrock merasa tangannya mati rasa di antara ibu jari dan jari telunjuknya karena dadanya juga terasa sesak. Dia sangat terkejut, kekuatan babi bodoh ini mendominasi. Dia benar-benar bisa menerima salah satu pukulanku dengan tingkat kultivasinya, dan terlihat cukup tenang saat melakukannya. Kecenderungan haus darah yang lebih tua segera diprovokasi oleh pukulan Jiang Chen. Dia meringis, "Nak,
Ambil beberapa pukulan lagi dari cakarku. Dia menggoyangkan lengannya saat cakar besar itu tampak menyatu ke dalam pelukannya. Dia melompat ke udara dan mengobarkan kekuatan rohnya, membuatnya membentuk rok perak raksasa di udara. Dengan peluit pelan, Penatua Silverrock meluncur ke bawah dalam bentuk sempurna, lengannya menembus udara dengan momentum sombong dan mencakar Jiang Chen dengan ganas. Pukulan ini telah mengesampingkan semua hiasan mewah dari misteri yang mendalam dan menarik Jiang Chen untuk pertempuran jarak dekat. Ketika Jiang Chen melihat bahwa dia telah menggabungkan senjata itu ke dalam pelukannya dan menjadi satu dengannya, dia tahu bahwa cakar ini pasti sangat mengesankan, sesuatu yang dibanggakan oleh tetua itu. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin niat pertempuran Jiang Chen dan sikap jantan akan memancing keraguan dalam dirinya. Anda pikir Anda kuat? Saya akan menghancurkan Anda ketika Anda berpikir Anda berada dalam kondisi puncak dan mengalahkan semua yang paling Anda banggakan. Jiang Chen bangkit, menggenggam tongkat tulang Virelizat dengan kedua tangan dan tiba-tiba mengirimnya menabrak cakar besar tanpa tumbuh apapun. Penatua Silverrock melirik ketika dia melihat ini. Mencoba bersaing dalam hal daya tahan dengan cakar batu peraku. Merusak. Sepasang cakar besar adalah senjata roh 9 kali yang disempurnakan untuk memulai. Selain itu penggunaan seni rahasia oleh Penatua untuk menggabungkannya dengan tangannya, daya tahan cakarnya telah melampaui semua senjata roh dan sekarang menjadi senjata roh asal setengah langkah. Saya pikir tidak. Jiang Chen meraung rendah saat dia meningkatkan kekuatan lengannya. Kekuatan esensi logam tanpa batas langsung berasimilasi ke dalam klep tulang. Bam! Tabrakan hebat lainnya menimbulkan riak tak berujung dan menciptakan pusaran di udara yang melesat ke langit. Gempa susulan itu mengaduk-aduk semua pasir, tanah, dan bebatuan serta merobohkan semua pohon dan rerumputan. Mendering, Penatua Silverrock tiba-tiba mendengar suara pecah yang nyaring. Rasa sakit yang menyayat hati tiba-tiba menjalar dari lengannya. Garis samar benar-benar muncul di cakar besar di lengannya di saat berikutnya. Pola dan simbol yang telah tertulis pada penampilan mereka semuanya telah dihancurkan. Setiap kali senjata roh disempurnakan, penyuling akan menggabungkan segel formasi mereka ke dalam senjata. Mereka akan memungkinkan kekuatan di balik pola yang tertulis pada senjata untuk digunakan sepenuhnya. Oleh karena itu, semakin sering senjata roh disempurnakan, semakin tinggi kualitasnya. Silverrock sangat percaya diri dengan sepasang cakarnya yang besar. Dia ingin menangkap pukulan Jiang Chen, merenggut pertahanannya, dan kemudian mengulurkan cakar untuk merobek Jiang Chen dari dada hingga perut. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa senjata roh asal setengah langkahnya akan dihancurkan oleh klep pendek Jiang Chen yang sederhana. Gangguan sesaatnya mengakibatkan pukulan lain dari klep Jiang Chen datang langsung ke wajahnya. Tanpa cakarnya, Silverrock adalah binatang buas yang dicabut cakarnya saat menghadapi serangan dari jarak dekat. Ekspresinya segera dan drastis berubah. Momentum klep tulang ini luar biasa cepat, sampai-sampai dia merasa tidak akan bisa menghindarinya. Ambil pedangku, sampah. Master Su Yue telah menunggu di belakang dan membangun momentum untuk sebuah pukulan. Pedang panjang di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang, menusuk lurus ke punggung Jiang Chen. Pukulan ini membanggakan kecepatan yang tak tertandingi dan merupakan pukulan kekuatan penuh dari kultivator alam roh tingkat ke-9. Namun, Jiang Chen juga memiliki rencananya sendiri. Dia tahu bahwa cara terbaik untuk menerobos serangan ganda dari dua sisi adalah dengan membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu. Jadi meskipun pukulan Master Su Yue kuat, Jiang Chen masih memiliki kemampuan untuk membela diri. Tetapi jika dia tidak membunuh Penatua Silverrock, Jiang Chen akan mendarat dalam situasi yang tidak menguntungkan ketika dia diserang dari belakang dan depan. Jiang Chen mengaktifkan Lotus ketika pikirannya berkelana ke sini. Woshu 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 wosh. Pohon anggur ke pohon anggur melesat keluar dari tanah seperti bambu musim semi meledak melalui tanah setelah hujan musim semi. Tanaman merambat bisa lentur namun kaku, dan saat ini bertindak sebagai berbagai tali untuk dijalin menjadi jaring, meluncur ke arah Master Su Yue untuk menjebaknya. Jika Master Su Yue dengan tegas mengikuti dengan pukulannya, maka dia pasti akan terikat oleh tanaman merambat ini. Dia tiba-tiba teringat kematian Long Juxue. Long Juxue telah terperangkap oleh tanaman merambat ini dan langsung kehilangan kemampuannya untuk bertarung, mengakibatkan dia diretas menjadi dua. Dia menggertakkan giginya dan menarik kembali momentum serangannya, menarik pedangnya ke belakang untuk mempertahankan vitalnya dan mundur sekitar selusin meter. Jiang Chen tampaknya telah mengantisipasinya karena klep tulangnya tidak ragu sama sekali.
melanjutkan gerakannya ke depan. Penatua Silverrock tidak punya tempat untuk lari. Dia hanya bisa menggunakan cakarnya yang patah untuk menahan pukulan itu. Bam. Klub turun lebih dari 10 kali karena Penatua Silverrock hanya bisa menerima pukulan seolah-olah dia adalah karung tinju. Dia memuntahkan banyak darah. Guru, pergi dapatkan leluhur. Petik 2. Penatua Silverrock jatuh dengan keras, mengingatkan guru Suyue untuk bergegas dan melarikan diri. Sesaat sebelum kematiannya, Silverrock menyadari bahwa kekuatan Jiang Chen sudah cukup untuk menghancurkan mereka semua di sini. Di seluruh sekte Matahari Ungu, sepertinya hanya leluhur yang bisa menekan kekuatan orang ini. Dia benar-benar berada di level Raja Roh. Itu akan menjadi bencana yang fatal jika dia dibiarkan terus berkembang. Bab 424, Memberantas Suyue, Sun Chaser yang membuat marah. Master Suyue mendapatkan kembali fokusnya ketika dia mendengar napas Elder Silverrock yang hampir mati. Ketidakberdayaan muncul tanpa henti di hatinya. Dia tidak percaya bahwa Jiang Chen telah meningkat begitu cepat. Bocah sekuler yang hampir dibunuh oleh Chu Xinghan di depan Second Crossing beberapa tahun yang lalu telah berkembang begitu pesat. Dia telah membunuh 2 dari 3 pembudidaya alam roh tingkat 9 yang menghadapnya hampir dalam sekejap mata. Dan sekarang, hidupnya juga dalam bahaya. Jejak penyesalan benar-benar melintas di hatinya saat ini. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah membayar terlalu mahal untuk satu Long Juksue. Dia bahkan harus membayar harga hidupnya sekarang. Suyue, kamu mengambil bagian dalam membantai klanku dan merebut aula penyembuhan, bukan? Jiang Chen berbalik untuk maju ke arah Master Suyue sekarang setelah dia membunuh Elder Silverrock. Tongkat tulang di tangannya telah mengunci Master Suyue dengan tepat. Wajah Master Suyue terkuras dari semua warna. Matanya meraung hidup kembali setelah penyesalan melintas, menunjukkan tatapan gila. Jiang Chen, saya akui bahwa Anda jenius, tapi lalu kenapa? Hari ini, aku akan binasa bersama denganmu. Sama-sama binasa. Jiang Chen mendengus mengejek, matanya membentuk Evil Golden Eye lagi. Cahaya keemasan melesat dengan keras saat mengunci kesadaran Master Suyue. Mata emas jahat paling mahir dalam menghancurkan musuh ketika mereka menurunkan kewaspadaannya. Ketika dia menghancurkan Elder Silverrock, itu karena Elder telah meremehkan lawannya dan tidak memperhatikan kekuatan di balik art ini. Master Suyue sekarang linglung dan terganggu, saat ketika hati daunnya paling tidak stabil. Jiang Chen bisa tahu dengan sekilas, ini adalah saat pertahanan mental lawan adalah yang terlemah. Inilah saat mata emas jahat akan merasa paling mudah untuk menyelinap masuk. Master Suyue sudah tenggelam dalam kegilaan pada saat ini, bersiap untuk meledakkan lautan rohnya dan membawa Jiang Chen bersamanya dalam pertempuran berdarah. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan tirani menembus matanya ketika seberkas cahaya keemasan tiba dan menyelam jauh ke dalam jiwanya. Meskipun dia terlatih dalam seni dan teknik es, dia juga memiliki perasaan jatuh ke gua es pada saat ini. Dia mengedarkan lautan rohnya dan menyadari bahwa kesadarannya sepertinya telah terkunci. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sesuai keinginannya. Penemuan ini membuat guru Suyue ketakutan saat teror memenuhi matanya. Dia tiba-tiba memikirkan Penatua Long Luo. Ini buruk, aku telah terkena seni iblisnya. Jeritan tragis bergema di udara saat Master Suyue meronta-ronta untuk membebaskan diri dari batasan Evil Golden Eye. Namun, dia tidak tahu apa yang menjadi korbannya dan dengan demikian secara alami bahkan tidak bisa berbicara tentang membebaskan diri darinya. Jiang Chen tertawa mengejek saat tubuhnya berkelebat sekali lagi, muncul dengan tongkat tulang terangkat tinggi. Suyue, kesalahan terbesarmu dalam hidup ini adalah mengintai Long Juksue. Sekarang biarkan aku mengirimmu ke jalanmu. Wajah Master Suyue yang masih menawan sekarang dipenuhi ketakutan. Penyesalan, ketakutan, keputusasaan, dan kebencian membentuk kaleidoskop emosi di hatinya. Cahaya keemasan melintas di depannya saat tongkat tulang Jiang Chen tiba di depannya. Tunggu, sampah. Raungan yang melarang tiba-tiba meledak di udara. Pemiliknya cukup jauh, tetapi telah merobek kehampaan dengan suaranya yang berdering di samping telinga Jiang Chen seperti guntur. Sun Chaser monster tua, Jiang Chen sepenuhnya terlalu akrab dengan suara ini. Meskipun jiwa guru Suyue telah dibatasi oleh mata emas jahat, dia masih memiliki sebagian dari kesadarannya dan gembira mendengar suara nenek moyang. Dia segera bersiul tajam beberapa kali, memanggilnya untuk meminta bantuan. Aura leluhur alam asal memang mencengangkan. Meskipun dia masih jauh,
raungannya telah mewujudkan kekuatan esensi sejatinya yang sangat besar dan telah menyebabkan serangan Jiang Chen berhenti sebentar. Jiang Chen, jika Anda berani menyentuh sehelai rambut di Sui Yue, saya akan memburu Anda tidak peduli berapa biayanya. Nada bicara Sun Caser mendesak dan brutal, tetapi penuh dengan kekhawatiran tersembunyi. Master Sui Yue adalah bawahannya, tetapi juga kesenangan terlarangnya. Selalu ada hubungan yang tidak bisa dijelaskan antara mereka berdua selama ini. Namun, senioritas mereka berbeda, sehingga mereka tidak bisa secara terbuka berkultivasi ganda. Meski begitu, Sui Yue adalah Sun Caser yang paling disayangi dan dicintai. Hubungan mereka sangat tersembunyi, dan tidak ada seorang pun di dalam sekte yang mengetahui hal ini. Ketika Sun Caser muncul dari kultivasi pintu tertutupnya saat itu, dia merasa tidak tenang, gelombang kegelisahan mengalir melalui dirinya. Ketika dia menanyai orang-orang di sekitarnya dengan hati-hati, dia mengetahui bahwa Jiang Chen telah melarikan diri dari Gunung Roh Abadi, langsung menyerang kerajaan Sangyang, dan bahwa Guru Sui Yue bahkan telah membawa dua tetua bersamanya ke kerajaan Sangyang. Berita ini sangat mengejutkan Sun Caser. Dia tahu bahwa perasaan sakitnya adalah karena Sui Yue telah menghadapi bahaya. Oleh karena itu, Sun Caser tidak berhenti sama sekali saat dia mengosongkan sekte eksekutif senior dan membawa mereka semua bersamanya. Dia bergegas ke kerajaan Sangyang dengan kecepatan tercepat. Sun Caser telah mendeteksi situasi ketika Jiang Chen telah menjatuhkan tongkat tulang pada Master Sui Yue, tapi sayangnya dia terlalu jauh. Tidak mampu menyelamatkannya, dia hanya bisa mengeluarkan peringatan keras. Meskipun serangan Jiang Chen telah diperlambat, ini tidak mengurangi niat membunuh di dalam hatinya. Jadi bagaimana dengan alam asal? Bahkan jika dia menghadapi kemarahan Sun Caser pada saat berikutnya, Jiang Chen tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Dia mengguncang lengan kanannya dan menghancurkan dengan tongkat tulang. Bam! Itu terhubung kuat dengan kepala Master Sui Yue, membunuhnya seketika. Tubuh Master Sui Yue kusut, matanya masih menatap lurus ke arah Jiang Chen, tidak menerima kematiannya, sekarat dengan sangat menyesal. Dia tidak percaya bahwa dia telah meninggal pada saat leluhur Sun Caser tiba untuk menyelamatkannya. Beraninya kamu buruk rendahan. Sun Caser merasa hati dan pikirannya terbelah saat melihat pemandangan ini. Dia melihat Master Sui Yue perlahan jatuh, tetapi tidak bisa menyelamatkannya. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong, kemarahannya sama gilanya dengan ombak yang mengamuk dan lautan badai surgawi yang mengamuk. Seperti tsunami yang dilepaskan, amarahnya menutupi langit dan mengguncang udara. Jiang Chen, aku bersumpah, di sini, hari ini, jika aku tidak melucuti uratmu, mengulitimu hidup-hidup, dan membakar tulangmu menjadi abu, aku bukan manusia. Sun Caser telah mendominasi aliansi 16 kerajaan selama ratusan tahun. Bahkan nenek moyang dari sekte lain tidak berani membunuh orang-orang dari sekte Matahari Ungu di depannya. Dari semua orang, Jiang Chen sebenarnya berani membunuh Sui Yue di depannya. Ini bukan hanya membunuh seseorang, tetapi provokasi yang sangat ofensif terhadap posisinya yang sangat mulia. Dalam aliansi 16 kerajaan, tidak ada yang berani menentangnya saat dia berlari kasar melalui semua sekte. Hanya dia yang mengendalikan hidup dan mati orang lain, dan orang lain mendengarkannya. Kapan itu pernah berubah menjadi orang lain yang berani menantang otoritasnya, mendikte hidup dan mati anggota sektenya, dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap ancaman dan peringatannya. Semua ini membuat Sun Caser menjadi hampir gila karena amarahnya. Mati, binatang bodoh. Sun Caser berubah menjadi bola lampu merah saat dia melenturkan tangannya, melemparkan segel tangan yang menyala seperti matahari. Tekanan yang hanya dapat disaingi oleh pegunungan yang sangat besar menghantam Jiang Chen. Jiang Chen tahu bahwa dia tidak akan bisa menerima pukulan ini yang telah dilakukan oleh seorang kultivator alam asal dengan kekuatan penuhnya. Dia meringkuk tubuhnya dan memiliki pohon anggur teratai langsung menyeretnya ke bawah tanah. Sun Caser melolong marah saat matanya menjadi merah karena haus darah. Dia berteriak dengan marah, Jiang Chen, kamu akan sulit sekali menghindari kematian bahkan jika kamu terbang melintasi langit dan bumi hari ini. Sun Caser menjentikkan tangannya saat pedang lebar muncul di tangannya. Dia menggenggamnya dengan kedua tangan. Itu naik seolah-olah roda matahari yang terik, menari dengan nyala api yang menakjubkan. Cahaya melingkar dari pedang itu tersentak, berubah menjadi lempengan niat memotong langsung ke tanah. Gemuruh, parit yang dalam segera muncul di tanah seolah-olah banteng baru saja selesai membajak ladang, memanjang ke tanah sejauh 10 kaki.
Tatapan dingin berkilauan di mata Sun Caser saat dia menembak ke arah Gouyu dan yang lainnya di kejauhan, berteriak, bunuh semua penyusup. Perintah ini secara alami dikeluarkan untuk eksekutif senior Sekte Matahari Ungu yang mengikuti di belakang. Sekte Matahari Ungu telah benar-benar dikosongkan kali ini. Kepala Sekte Master Spiritual Zixu dan banyak tetua lainnya, semua yang memegang kekuatan sebenarnya di tangan mereka, semuanya telah tiba. Pasukan besar sekte itu dengan cepat mengepung Gouyu dan yang lainnya. Gouyu agak tenang saat ini. Meskipun pasukan Sekte Matahari Ungu telah tiba, jumlah mereka jauh di bawah pasukan Swordbird. Adik perempuan Huanger, manfaatkan pertarungan sengit nanti untuk lolos. Anda bukan dari keluarga Jiang, jadi mereka tidak akan berusaha untuk mempertahankan Anda. Gouyu menatap Huanger dengan sedikit permintaan maaf di matanya. Huanger agak tenang saat dia tersenyum tipis, jangan terburu-buru pergi, kakak perempuan Gouyu. Lebih percaya diri pada tuan mudamu. Petik 2. Banyak tanaman merambat tiba-tiba meledak keluar dari tanah pada saat ini. Sosok Jiang Chen tiba-tiba terpental dari salah satu tanaman merambat dan melompat ke belakang Goldwing Swordbird-nya. Peluit yang jelas terdengar di udara, dan semua burung pedang sayap emas mulai bergerak dan mengatur formasi pertahanan mereka. Kekuatan beberapa ratus Goldwing Swordbird menyiapkan formasi asimilasi 8 trigram di bawah perintah Jiang Chen benar-benar mencengangkan. Ketika Sun Caser melihat Jiang Chen sekali lagi mengungkapkan dirinya, amarahnya mendidih dan dia menggeram, Jiang Chen, kematianmu sudah dekat. Sun Caser seperti binatang buas saat ini, menyerang tanpa meninggalkan dan sama sekali tidak menyadari segala sesuatu di sekitarnya. Sosoknya melintas saat dia menembak ke langit. Kicauan, beberapa ratus burung pedang sayap emas mengepakkan sayap mereka secara serempak. Lapisan cahaya berwarna keemasan perlahan terbentuk menjadi riak yang bergelombang lembut menuju Sun Caser. Sun Caser dengan marah mendorong telapak tangannya ke arah riak tetapi hampir seketika ditolak, tubuhnya bergetar karena serangan balik. Lengannya benar-benar mati rasa, serangan ini telah menghentikan serangannya. Pukulan dari alam asal tingkat ketiga tidak mampu menghancurkan formasi lawan. Sun Caser terkejut dan marah. Dia mengangkat pedang besarnya dan mengayunkannya dengan kejam ke bawah, mengincar jantung formasi. Pasukan utama dari Sekte Matahari Ungu telah tiba di titik ini juga. Master Spiritual Zixu dan kelompok tetua lainnya semuanya mengambil tempat mereka, siap untuk bergabung dengan keributan dengan serangan gabungan. Jiang Chen marah dan meraih cincin penyimpanannya, siap untuk mengeluarkan Milliondith Stonenes dan memanggil suku tikus penggigit emas. Saat ini, gumpalan awan aqua dengan cepat melintasi langit dari selatan. Sebuah suara rendah dan lapuk masuk. Sun Caser, apakah kamu tidak peduli dengan wajah lagi? Beraninya kau mengerahkan kekuatan seluruh sekte untuk salah satu murid junior sekte pohon berhargaku. Suara itu milik nenek moyang Tousan Leaf dari sekte pohon berharga. Dilihat dari kelihatannya, tampaknya seluruh sekte pohon berharga telah dikosongkan juga. Wajah Sun Caser menjadi dingin ketika dia mendengar suara ini, dan dia melihat ke selatan. Niat membunuhnya segera berlipat ganda. Semuanya, serang dengan seluruh kekuatanmu. Bunuh Jiang Chen terlebih dahulu dan kemudian musnahkan sekte pohon berharga. Dia akan melihat segala sesuatunya melalui apapun konsekuensinya. Sun Caser terperangkap dalam pergolakan amarahnya saat ini. Dia membenci segala sesuatu dan apapun yang berhubungan dengan Jiang Chen. Dan cara paling umum Sun Caser mengungkapkan kebenciannya adalah dengan membantai semua yang terlihat dan melenyapkan klan. Jiang Chen ingin menggunakan tikus penggigit emas, tetapi tiba-tiba berubah pikiran ketika dia melihat orang-orang dari sekte pohon berharga tiba. Dia tertawa terbahak-bahak dan sepenuhnya mengaktifkan Lotus, melayang di sekitar formasi dan memberikan perlindungan ad hoc untuk Goldwing Swordbird. Dia memegang belati yang dibuat dari bulu ekor Raven King di tangannya, mata dewa bersinar seperti suar di tengah malam saat dia mencari celah di depan formasi. Dia siap untuk memberikan pukulan mematikan kepada eksekutif senior Sekte Matahari Ungu kapan saja. Bab 425, Kebuntuan Antara Alam Asal. Semua orang serang dengan sekuat tenaga, bunuh dia. Sun Caser menyerang di depan, pedang besarnya terangkat tinggi dan berkilau dengan pancaran sinar matahari yang terik saat dia mendorong ke depan dengan pukulan terbesarnya. Matahari cair yang membara, tebas. Pedang lebar itu menebas saat cahaya merah meledak seluas hampir 1 hektar, membelah lurus ke tengah formasi. Cincin kekuatan konsentris terbentuk di sekitar serangan karena menghasilkan gelombang panas yang sangat besar.
Cincin kekuatan jatuh dari langit seperti kuali pil abadi yang terbalik, mengocok udara dengan api pijar murni. Kekuatannya benar-benar gelombang api yang sangat besar. Formasi yang dibuat oleh Goldwing Swordbird benar-benar dapat bertahan melawan serangan itu, tetapi gelombang panas yang luar biasa akan membakar bulu mereka. Gelombang panas yang menyesakkan ini sepertinya akan membakar semua yang ada di bawah langit. Jiang Chen sangat terkejut melihat ini juga. Siapa yang mengira bahwa Sun Caser akan memiliki kekuatan tirani seperti itu? Jiang Chen tidak memiliki cukup perhatian untuk membunuh eksekutif senior Sekte Matahari Ungu saat ini. Dia fokus memanipulasi lebih dari selusin tanaman teratai es untuk memancarkan tirai kekuatan es, sepenuhnya menyegel momentum gelombang panas. Baru saja menyerap kekuatan di rune es Master Suyue, Lotus es juga dalam kondisi puncak. Lapisan dinding es terus menyegel udara di sekitar formasi. Trik kecil yang menyedihkan. Merusak. Tendangan pedang Sun Caser tidak terpengaruh saat dia terus mengirimkan lebih banyak gelombang panas. Retak-retak-retak-retak. Dinding es yang dibuat oleh Lotus semuanya runtuh. Itu adalah hal yang baik bahwa teratai es memiliki kekuatan pertahanan bawaan yang kuat. Ketika selusin teratai es berbaris bersama, mereka tampaknya memiliki tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang berubah menjadi manifestasi cemerlang dari warna beku di langit, bergolak menuju kehampaan dan terus-menerus memotong gelombang panas. Gelombang panas ini kuat, tapi itu tidak cukup untuk langsung menghancurkan teratai es. Jiang Chen sangat menyadari bahwa kekuatan di balik gelombang panas ini lebih besar darinya. Jika kekuatan penuhnya dibiarkan menabrak formasi, Goldwing Swordbird yang tak terhitung jumlahnya akan terluka atau terbunuh, bahkan jika formasi bertahan. Jiang Chen tidak ingin hal seperti itu terjadi, jadi dia memanggil Lotus, menggunakan metode ini untuk menyerang gelombang panas dan membubarkan sebagian kekuatannya. Selama kekuatan di balik gelombang panas dihancurkan, kekuatan yang harus dia gunakan untuk menabrak formasi akan sangat berkurang. Sun Caser tampaknya tidak mengantisipasi bahwa Jiang Chen akan membuktikan hal ini berduri. Dia mendengus dingin dan menebas ke kiri dan ke kanan dengan pedang besarnya, terus-menerus menebas tanaman teratai es. Aspek terkuat tentang Lotus terletak pada kemampuan regenerasinya. Selama Flaming Heart of Ice tetap ada, Lotus tidak akan terkalahkan. Setelah Sun Caser memotong 20 atau 30 tanaman merambat, Tunggul kemudian segera menumbuhkan kembali sulur anggur baru. Sun Caser dengan cepat ditelan di bawah lautan tanaman merambat tak lama. Meskipun tanaman merambat tidak menjadi ancaman baginya, mereka sangat mengurangi momentum serangannya. Ini memberi formasi Swordbird waktu untuk memelihara rentetan serangan kedua. Beberapa ratus Goldwing Swordbird yang kuat menggunakan formasi sebagai kerangka kerja dan menggunakan cakar tajam mereka yang tak terhitung banyaknya untuk membentuk angin puyuh, mengirimkannya berputar ke arah Sun Caser. Sun Caser sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan ditangkap oleh Jiang Chen. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dengan melolong dan mengayunkan pedang besarnya dengan liar, melompat ke udara dan berubah menjadi seberkas cahaya merah saat dia melepaskan diri dari belenggu tanaman teratai es. Merusak. Sun Caser melanjutkan, menggunakan serangannya untuk menggerakkan serangannya melawan angin puyuh saat dia membelah ke arah angin puyuh. Memukul. Serangan yang dibentuk oleh formasi itu langsung hancur. Tatapan Sun Caser menyempit dan mengunci Jiang Chen. Dia tumbuh lebih tegas di kedalaman kemarahannya. Untuk mengumpulkan bandit, seseorang harus menangkap pemimpin mereka terlebih dahulu. Mendekati Jiang Chen dan mengeksekusinya adalah satu-satunya tindakan yang benar. Mengapa repot-repot dengan hewan berbulu dan tanaman merambat yang mengerikan ini? Semuanya akan menjadi tidak berwujud seperti awan mengambang selama Jiang Chen sudah mati. Jiang Chen sedikit terkejut melihat Sun Caser melepaskan diri dari tanaman teratai es dengan kecepatan luar biasa dan tidak memikirkan kesejahteraannya. Tangan Jiang Chen memetik udara, dan mengeluarkan bentuk miniatur gunung emas magnetis. Sun Caser begitu mendominasi sehingga bahkan Lotus tidak cukup untuk menghentikannya. Jika dia mengirim tikus penggigit emas, dia hanya akan mengirim mereka ke kematian mereka. Itu tidak akan membuat perbedaan sama sekali. Dia harus menggunakan kartu truf terakhirnya sekarang. Meskipun Jiang Chen tidak memiliki kepercayaan diri untuk dapat sepenuhnya menyebarkan gunung magnet emas, jika dia mencoba yang terbaik dan mengabaikan luka yang pasti akan menyiksa tubuhnya, dia merasa dia akan percaya diri dalam membunuh pencuri tua ini selama dia bisa menahannya bahkan untuk rentang napas. Namun, dia hanya memiliki peluang 50-50 untuk berhasil mengaktifkan gunung magnet emas. Ayo, hati Jiang Chen tenang.
tetapi sepenuhnya terselesaikan. Karena dia telah memilih untuk bertarung, dia juga memiliki tekad untuk bertarung sampai mati. Pada saat itu, siluet Pirus muncul di udara. Sosok itu mendorong keluar dengan tangannya dan membentuk bola udara berwarna Pirus yang bergolak di udara, menghentikan serangan Sun Caser yang tak tertandingi. Sun Caser monster tua, itu sudah cukup. Sosok Pirus ini adalah kedatangan tepat waktu nenek moyang Tausan Leaf. Ketika dia melihat Tausan Leaf tiba, Jiang Chen membalik tangannya dan menyingkirkan gunung emas magnetik itu lagi. Jiang Chen dan leluhur Tausan Leaf sama-sama gagal menyadari bahwa Huanger, di belakang Jiang Chen, juga telah mengambil langkah mundur tepat waktu. Tidak ada yang menyadarinya, tapi Gou Yu menyadarinya. Pada saat hidup dan mati itu, Gou Yu juga bergegas dengan seluruh kekuatannya dan bersiap untuk mati bersama Jiang Chen. Dia tidak mengira bahwa cahaya akan berkedip di sampingnya, dan Nona Huanger akan melayang ringan di dekat tuan muda itu seperti embusan angin. Gou Yu bahkan belum melihat bagaimana dia melakukannya. Pada saat itu, Gou Yu bahkan curiga bahwa dia salah melihat, karena kehadiran yang sangat besar telah muncul dan menghilang dari siluet jubah Nona Huang, sikap yang sangat kuat. Kehadiran tiba-tiba menarik kembali ke dalam dirinya sendiri ketika leluhur Tausan Leaf telah mengungkapkan dirinya, seolah-olah momen perubahan itu hanyalah kesalahpahaman. Gou Yu sangat bingung dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar melihat sesuatu dengan benar. Apakah Nona Huanger yang lembut dan lembut sebenarnya menyembunyikan kekuatan yang sangat besar? Tidak, aku pasti salah lihat. Gou Yu mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Nona Huanger hanya tampak setua tuan muda. Dia tampak lembut dan rapuh. Tidak peduli dari sudut mana seseorang menilainya, dia sepertinya tidak memiliki teknik bela diri yang luar biasa. Serangan Sun Caser dihentikan oleh Tausan Leaf. Alis merah mantan itu melengkung, Tausan Leaf, kamu berani datang melemparkan bebanmu di wilayahku. Tausan Leaf mengeluarkan perasaan yang tidak duniawi saat dia tertawa ringan dan membelai cambangnya. Dia berkata dengan lemah, Jiang Chen adalah salah satu anggota sekte pohon berharga saya, dan sebagai nenek moyang dari sekte tersebut, saya tentu memiliki kebutuhan untuk melindunginya. Sun Caser, mengapa kita tidak membiarkan kejadian hari ini berlalu begitu saja? Biarkan peristiwa hari ini berlalu. Wajah Sun Caser berubah menjadi seringai marah. Jiang Chen membantai keluarga kerajaan-kerajaan Sangyangku dan membunuh para eksekutif senior sekte Matahari Unguku, dan kamu meminta untuk membiarkan ini terjadi. Tausan Leaf, apakah Anda akan pikun di hari tua Anda? Menurutmu apa hakmu untuk mendikte agar aku membiarkan ini? Tausan Leaf mengerutkan alisnya dengan ringan, Sun Caser, aliansi 16 kerajaan sedang dalam kesulitan, dan kamu berbicara dengan rasa kebenaran diri yang kuat hari itu selama pemilihan. Sekarang beberapa perubahan telah terjadi dalam pemilihan, Anda telah benar-benar merobek kontrak dan berselisih dengan murid-murid sekte saya berkali-kali. Anda mengatakan bahwa Jiang Chen membunuh bangsawan kerajaan Sangyang dan menghancurkan eksekutif senior sekte Anda, itu benar. Namun, siapa yang memulai dendam ini terlebih dahulu? Petik 2. Kerajaan Sangyang menginvasi kerajaan timur, memusnahkan klan Jiang dan merebut aula penyembuhan. Hal-hal ini juga terjadi, ya. Tausan Leaf tahu bahwa Sun Caser bukan orang yang suka berbicara alasan, tetapi dia masih ingin berbicara secara rasional dengan yang lain. Keluarga Jiang, aula penyembuhan, apakah keberadaan seperti semut itu setara dengan eksekutif senior sekte saya? Sun Caser sangat marah. Tausan Leaf, tutup jebakanmu. Jika Anda telah mengeraskan hati Anda untuk melindungi ini Jiang Chen, maka saya tidak keberatan mengajari Anda pelajaran juga. Sebagus apapun budidaya Tausan Leaf, dia juga marah dengan kata-kata ini. Beri aku pelajaran, Sun Caser, aku tahu arogansimu, tapi keangkuhanmu telah mencapai tingkat yang baru, bukan? Hahaha, jadi bagaimana jika aku? Apa yang dapat Anda lakukan? Anda selalu menjadi lawan yang kalah dalam hal kekuatan pribadi, dan kemampuan bertarung sekte pohon berharga Anda kurang dari setengah sekte Matahari Ungu saya dalam hal kekuatan sekte. Kenapa aku tidak bisa sombong? Dia mengangkat pedangnya dan mengunci Jiang Chen dari jauh. Sampah, bahkan para dewa yang turun ke bumi hari ini tidak akan menyelamatkanmu. Jiang Chen tersenyum tipis. Saya akhirnya mengerti mengapa sekte Matahari Ungu selalu menjadi orang yang mengoceh. Mereka mewarisi semuanya dari Anda. Long Juxue, Sui Yue, dan kedua tetua omong kosong itu semuanya mengatakan hal yang sama kepadaku dan sekarang mereka semua sudah mati, namun disinilah aku berdiri.
Petik 2. Sejak mereka meletus dalam permusuhan terbuka, Jiang Chen tentu saja tidak akan memiliki kata-kata kebaikan untuk Sun Caser. Karena Anda terbakar begitu hebat, maka mengapa saya tidak menambahkan sedikit bahan bakar agar Anda naik ke api yang lebih besar lagi? Memang, kata-kata ini menambahkan bahan bakar ke api dan membuat Sun Caser sangat marah. Mati, sampah. Pou Sanlif digenggam dengan kedua tangan dan senjata seperti tongkat kayu muncul di tangannya. Sun Caser, kamu dan aku sama-sama dari alam asal, haruskah kita mempertaruhkan nyawa kita dalam pertarungan? Sun Caser sangat marah. Mempertaruhkan hidup kita, Pou Sanlif? Apakah Anda pikir Anda bisa membuat saya mempertaruhkan nyawa saya dalam pertempuran? Saya tidak keberatan mengirim Anda ke jalan Anda jika Anda benar-benar ingin terlibat dalam upaya sia-sia seperti belalang mencoba menghentikan kereta. Sun Caser mendominasi karena dia memiliki kekuatan untuk itu. Dia selalu menjadi yang pertama yang tak terbantahkan di antara 4 nenek moyang dalam aliansi 16 kerajaan. Oleh karena itu, dia selalu memiliki rasa superioritas yang kuat ketika dia menghadapi 3 lainnya, dan dia adalah yang paling sombong dalam hal gaya dan kepribadian. Pou Sanlif juga secara pribadi mengakui bahwa dia akan menjadi pecundang jika dia melawan Sun Caser. Meskipun hanya ada perbedaan garis rambut di antara mereka berdua, ini adalah perbedaan penting dalam pertandingan hidup dan mati antara para ahli. Namun, dia tidak punya alasan untuk mundur sekarang karena semuanya telah berkembang ke titik ini. Dia tersenyum tipis, rasa keterbukaan dalam senyumnya. Sun Caser, tidak ada yang mengabaikan tanggung jawab saya sebagai nenek moyang dari Sekte Pohon Berharga. Saya akan melindungi murid-murid saya. Anda mungkin menang atas saya, tetapi akan sulit untuk memastikan bahwa Anda dapat muncul tanpa cedera. Setelah Anda terluka parah, maka Sekte Matahari Ungu Anda juga tidak akan terlepas dari kekhawatiran. Mengancam saya, Sun Caser mulai tertawa dengan cara yang jelek. Pou Sanlif, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Mengapa Anda tidak menimbang berapa nilai Anda terlebih dahulu? Petik 2. Ekspresi Pou Sanlif sedikit berubah. Tawa hangat terdengar dari udara saat ini. Jika Daois Pou Sanlif tidak cukup, bagaimana dengan saya juga? Tawa ini kuat dan dalam semangat tinggi, dengan cepat terbang dari kejauhan. Perasaan kehadiran orang ini berarti bahwa pembudidaya alam asal lain telah tiba.